Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, ketemu lagi dengan Bapak. Selamat Agung Pratama. Apa kabar semuanya? Udah sehat semua ya kayaknya. Kalian kayaknya bahagia banget hari ini ya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, hari ini kayaknya ada something deh, ada yang spesial. Apa sih yang spesial? Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertama, kalian pernah tahu nggak sih? Kalian pernah mendengar nggak sih bagaimana suatu zat atau makanan yang kita makan seperti biasa itu bisa tersebar ke seluruh tubuh kita? Kalian nggak pernah tahu kan itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang bagaimana transportasi dari suatu makanan tersebut, atau intinya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya ada yang pernah belajar dari sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah manusia adalah suatu sistem yang terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, di mana suatu sistem tersebut akan menyampaikan dari zat ke sel antar sel melalui suatu pembuluh darah. Sebelumnya kita hari ini akan belajar cara berkelompok. Bapak udah bagi kalian secara berkelompok, duduknya secara berkelompok. Terus tugasnya adalah kalian mengidentifikasi atau kalian telah Bapak bagiin kertas yang berfungsi untuk bahan ajar pada hari ini. Kalian bisa kalian bisa cari informasi dari kertas tersebut sebanyak-banyak mungkin. Baik, apa sih kertas tersebut? Baik, jadi kertas tersebut itu adalah ini. Jadi kertas tersebut adalah suatu sistem peredaran darah dari jenis-jenis peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Baik, ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut? Jadi sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Jadi sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa sih sistem peredaran darah itu? Jadi sistem peredaran darah itu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Perbedaan dari kedua sistem tersebut apa sih, Kak? Jadi perbedaannya adalah apabila suatu sistem peredaran darah kecil, itu peredaran darah yang melewati suatu paru-paru, yang dimana apa? Jadi sistem peredaran darah kecil itu sistem peredaran darah dari darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi sistem peredaran darah kecil itu terbagi menjadi jantung dan paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu adalah jantung dipompa ke seluruh tubuh dan darah tersebut akan kembali masuk ke jantung dan akan diteruskan lagi ke sistem peredaran darah kecil atau ke paru-paru lagi. Oke, jadi review pada hari ini yaitu tentang belajar bagaimana suatu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah tersebut sangat kompleks. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tubuh kita itu sangat banyak sekali fungsinya. Yang pertama ada pembuluh darah, ada darah. Allah sangat memikirkan sedetail itu. Jadi kita sebagai umatnya, kita harus wajib bersyukur karena Allah telah memberikan tubuh kita yang kompleks tersebut. Jadi apabila tubuh kita tidak ada darah, maka zat atau makanan yang kita makan akan sia-sia, nggak bisa disebarkan. Jadi anak-anak, kita hari ini yaitu belajar tentang sistem peredaran darah. Oke, jadi untuk materi pada hari ini yaitu kita akan mempelajari yang pertama tadi ada jenis peredaran darah. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar apa itu komponen-komponen darah. Apa aja sih komponen-komponen darah? Komponen-komponen darah itu terdiri atas trombosit dan kapiler-kapiler darah. Darah itu terbagi menjadi tiga. Apa sih, Kak? Ada sel darah merah, sel darah putih. Sel darah merah atau yang biasa kita sebut dengan eritrosit
dan sel darah putih atau yang bisa disebut dengan leukosit. Organ-organ dari sistem peredaran darah itu apa? Organ-organnya itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Yang tahu coba angkat tangan. Oh, enggak. Jadi sistem peredaran darah itu organ-organnya terbagi menjadi jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah yang berfungsi sebagai perantara atau jalannya atau lintasan dari darah. Darah itu apa? Darah itu adalah suatu cairan yang berisi suatu proteinisme, kemudian darah tersebut sebagai proses penghantar. Oke, jadi coba Anda lihat, anak-anak lihat slide yang ada di depan atau slide nanti yang Bapak bagiin. Jadi kita bisa belajar tentang sistem peredaran darah itu sedetail mungkin. Oke, baiklah. Jadi ada yang bisa mereview pada hari ini? Apa yang bisa mereview atau memberi kesimpulan dari Bapak yang sudah jelaskan tadi? Tidak ada. Jadi Bapak akan mereview dari materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu kita telah belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah itu adalah suatu sistem yang dimana proses pengantaran oleh zat dari makanan ke seluruh tubuh yang diedarkan oleh darah. Sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar. Perbedaan dari kedua sistem itu apa? Tadi adalah kalau peredaran darah kecil yaitu dia melewat darah dari jantung akan menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Oke, kayaknya udah cukup ya belajar hari ini ya. Udah pada ngantuk kayaknya kelihatan. Oke, jadi untuk materi minggu depan bisa kalian lihat di yaitu tentang LKS. Itu ada tentang materi tentang gangguan dari sistem peredaran darah. Gangguan sistem peredaran darah nanti kalian akan pelajari. Nanti besok Bapak akan beri tugas. Baiklah, untuk sekian dari belajar pada hari ini, Bapak kiranya kalian bisa paham tentang sistem peredaran darah. Kemudian kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita sampaikan atau yang kita dengar pada hari ini sangat bermanfaat bagi para peserta didik. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, Bapak tutup acara atau pembelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian telah memperhatikan Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.